Oke, terima kasih Mbak Ara ya, nah, atas pembukaannya gitu teman-teman ya. Ini di tempat saya teman-teman pada hujan. Saya nggak tahu nih dari desa teman-teman yang mungkin ada di desa masing-masing yang didampingi hujan atau tidak gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang kode akun, penerimaan dan pengeluaran ya. Nah, nanti setelah materi ini, teman-teman, nanti teman-teman akan dapat tugas gitu ya dari saya. Jadi nanti mohon dilengkapin. Jadi gunanya untuk apa tugasnya? Jadi gunanya untuk kalian teman-teman bisa menyusun laporan keuangan gitu ya. Yang kalian dampingi yaitu tahun sekarang aja gitu ya, nggak usah tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya dibuat acuan saja gitu. Oke. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Mungkin PT saya sudah terlihat ya Mbak Ara. Sudah Mbak, sudah terlihat. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita bahas untuk bagian pemetaannya sama penata usahaannya gitu ya. Jadi nanti di sini teman-teman tugasnya bukan mencatat saja, tapi mengidentifikasi. Jadi nggak cuman hanya di jurusan akuntansi saja yang bisa gitu. Harapannya nanti dibagi di jurusan teman-teman sekalian di ekonomi pembangunan eh, bisa juga untuk memetakan ya dan mengidentifikasi beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran gitu. Oke, ini perkenalan dari saya juga secara singkat ya teman-teman. Kemarin mungkin sudah tahu saya juga karena kemarin-kemarinnya saya juga sering ada ya di pendampingan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa nanti kontak saya kalaupun nanti terkait keuangan atau yang lainnya gitu ya. Pendampingan yang lainnya maksudnya. Oke, di sini kita bahas dulu untuk penerimaan, pengeluaran, dan kode akun secara artinya gitu ya teman-teman. Jadi penerimaan itu teman-teman kas yang diterima oleh BUMDes gitu ya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu secara tunai atau tidak langsung secara kredit gitu ya. Intinya yang berkaitan tentang menambah modal, aset maupun kas di BUMDes gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk pengeluaran itu sendiri, pasti teman-teman pasti juga tahu ya, karena teman-teman sering mengeluarkan transaksi secara sehari-harinya gitu ya. Baik itu nanti dari teman-teman mendapat duit, uang saku dari orang tuanya, atau teman-teman nanti membelanjakan uang sakunya untuk belanja harian di kos atau belanja baju dan lain-lain. Nah, sama seperti itu kalau di BUMDes teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing. Jadi pengeluaran itu sendiri yaitu sejumlah uang yang nantinya akan dikeluarkan atau dikorbankan gitu ya. Ini kata-kata secara harfiahnya gitu ya oleh BUMDes. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh suatu barang atau setelah menggunakan jasa gitu ya yang dibutuhkan untuk penunjang operasional BUMDes gitu bersama unit-unitnya gitu ya. Nah, juga pengeluaran ini digunakan untuk pelunasan utang, teman-teman gitu ya, yang bisa menyebabkan kas berkurang jumlahnya gitu. Kas atau aset atau modal yang akan berkurang. Ini namanya pengeluaran. Nah, sedangkan kode akun, teman-teman ini biasa saya sebutnya kalau bersama teman-teman akuntansi itu chart of account gitu ya, atau COA. Nah, COA di sini yaitu berupa daftar gitu ya, list akun-akun yang ada di BUMDesa gitu, akun-akun keuangan yang ada di BUMDesa yang dimana untuk mengidentifikasi gitu ya, baik transaksi pemasukan maupun pengeluaran gitu. Jadi nanti kode akun itu bisa bebas teman-teman. Jadi nanti sesuka teman-teman. Yang penting kode akun itu bisa berupa angka, kemudian bisa berupa huruf atau bisa kombinasi dari keduanya. Tapi kalau saya lebih suka angka saja gitu ya. Semisal untuk akun kas itu satu strip 000, terus nanti bawahnya piutang satu strip 1000 yang kayak gitu teman-teman. Cuman ini balik lagi nanti teman-teman ya.
kepada BUMDesnya. Kalau misal BUMDesnya ternyata udah punya kode akunnya, ini malah enak, bisa memudahkan teman-teman sekalian gitu ya untuk menyusun transaksi maupun laporan keuangannya begitu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada beberapa pedoman dari saya untuk mengidentifikasi yang mana penerimaan sama pengeluaran gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak paham penerimaan, kalau di laporan itu sama seperti pendapatan teman-teman ya. Tapi kalau pengeluaran itu tetap pengeluaran. Nah, pengeluaran itu bisa berupa beban-beban ya kalau di kata-kata di akuntansi gitu ya. Kalau kemudian bisa berupa biaya, nah itu termasuk pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian kan kemarin sudah saya jelaskan nih teman-teman ya terkait pembiayaan. Nah, pembiayaan itu kan ada penerimaannya sama pengeluarannya tersendiri. Nah, itu nanti juga termasuk di sini gitu ya, teman-teman nanti identifikasi itu. Nah, di sini yang sumber penerimaan utama BUMDes ya, untuk pendapatannya itu bisa berupa penambahan modal. Ya, penambahan modal di sini bisa berupa penyertaan modal dari desa. Nah, apalagi BUMDes ini baru berdiri, baru hidup kembali dari sekian lama mati gitu ya, atau tidak berkembang atau tidak dihidupkan kembali dan tidak beroperasional. Nah, biasanya desa BUMDes itu akan mendapatkan penyertaan modal dari desa gitu ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di BUMDes gitu ya. Entah itu mendirikan unit usaha, untuk membeli aset dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk itu, teman-teman ya. Kemarin udah saya bahas. Jadi teman-teman bisa simak kembali ya catatan teman-teman masing-masing. Kemudian untuk pendapatan itu juga atau pendapatan atau penerimaan ya, itu bisa berupa dari penjualan produk. Kalau semisal unitnya berupa produksi gitu ya, seperti jual bibit gitu, kemudian jual tanaman, jual sembako. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa berupa dengan piutang yang sudah dibayarkan. Ya, jadi misal BUMDes ngasih utang kepada pihak ketiga atau pengurus atau dan lain-lainnya, atau kemudian unit simpan pinjam. Nah, pendapatannya dari mana, Mbak? Dari piutang itu, teman-teman ya, yang sudah dibayarkan gitu. Nanti kita kasih pinjaman dari BUMDesnya, kita ini BUMDes ya, teman-teman. Kita kasih pinjaman ke BUMDesnya, kemudian dari pihak ketiga nanti membayar ke kita. Nah, itu nanti sebagai pendapatan piutang gitu ya, sebagai pendapatan kita sendiri, penerimaan kas kita sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada penerimaan uang sewa ya. Jadi semisal ada unit persewaan tenda atau ada unit persewaan meja kursi pesta dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi penerimaan kita ya, pendapatan kita teman-teman selama 1 tahun ya, apalagi unit yang udah bergerak dalam bidang persewaan gitu ya. Nah, ini nanti namanya pendapatan sewa gitu. Nah, ini nanti nama akunnya tuh harus formal teman-teman. Jangan yang ditulisnya penerimaan uang sewa terus dijadiin kode akun gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat referensi-referensinya dari beberapa kode akun yang sudah nanti saya share sama nanti di internet ya, googling aja. Kemudian yang kelima yaitu berupa pinjaman tunai gitu ya dari bank atau lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, ini apa? Berupa utang. Semisal BUMDes ngutang teman-teman karena belum misal ya, karena belum bisa membayar eh, gaji karyawan gitu karena pendapatannya tidak menutupi itu Mbak, karena pendapatannya tidak bisa membayarkan gaji karyawannya. Nah, jadi opsi lainnya atau opsi terburuknya itu utang gitu, BUMDes utang. Nah, utang di sini termasuk penerimaan teman-teman ya, bukan pengeluaran. Kenapa? Karena walaupun kita utang, kita akan menambah kas kita walaupun kita harus membayarkannya di kemudian hari dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, dan yang lain-lain gitu. Nah, kemudian yang untuk pengeluaran, nah ini bisa berupa bagi hasil usaha atau SHU. Nah, biasanya SHU ini dibagikan kepada pengurus-pengurus BUMDes seperti penasehat, yaitu itu sudah diatur teman-teman di bagian Perdes ya. Perdes ADART itu sudah diatur untuk SHU-nya tuh berapa persen dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang paling wajib ketika BUMDes itu menerima penyertaan modal, teman-teman, BUMDes itu wajib untuk membayar bagi hasil PADes.
Ya, karena sistem penyertaan modal dari desa itu sistemnya bagi hasil, teman-teman. Oke. Nah, bagi hasil ini porsinya itu sudah ditentukan ketika Musdes bersama pemerintah desa, gitu ya. Jadi nanti dituangkan di bagian AD-nya, gitu. Nah, bagi hasilnya berapa? Apa semisal setahun 500.000 atau semisal setahun 2 juta. Nah, itu wajib ya, teman-teman. Mau nggak BUMDes itu nggak punya pendapatan dan lain-lain, atau ternyata rugi terus, ya mau nggak mau harus bayar PADes karena desanya itu, BUMDesnya itu sudah menerima penyertaan modal dari desa, gitu ya. Jadi memang harus ada pertanggungjawabannya nanti, teman-teman. Nah, kemudian pengeluaran selanjutnya bisa terkait tentang utang, ya. Jadi, tadi kalau kita menerima uang karena kita ngutang, sekarang kita mau bayar utangnya, teman-teman. Nah, itu termasuk pengeluaran. Jadi, logikanya dimainkan kalau masalah keuangan di sini, teman-teman ya. Apa yang kita terima berarti itu kalau kita terima baik itu aset, baik itu barang, baik itu jasa, baik itu uang tunai atau kredit, itu maksudnya penerimaan. Yang penting kita nerima aja gitu ya. Sedangkan kalau pengeluaran itu yang kita keluarkan, baik itu operasional, barang-barang kantor atau barang-barang unit-unitnya, kemudian beli aset ya yang jangka pakainya itu lebih dari 1 tahun, kemudian bisa berupa bayar utang gitu dan lain-lain. Nah, non operasional kayak bayar biaya administrasi atau beban administrasi bank. Nah, itu kan di luar operasional ya, teman-teman. Ini masuk semua di pengeluaran karena kita mengeluarkan gitu ya. Kita mengeluarkan duit atau barang atau aset. Nah, itu masuknya pengeluaran gitu. Buat identifikasi secara simpelnya aja dulu, teman-teman gitu. Nah, kemudian berupa apa juga untuk pengeluarannya? Bisa pembelian barang gitu ya. Kemudian bisa dengan penggunaan jasa. Ketika kita menggunakan jasa gitu ya. Contohnya semisal wisata, unit wisata. Wisata itu pasti ada pemeliharaannya, teman-teman. Semisal di wisata itu ada kolam renang gitu ya. Nah, kolam renang di sini butuh biaya pemeliharaan gitu ya. Nah, biaya pemeliharaan di sini apa, Mbak, maksudnya? Oke, biaya pemeliharaan di sini yang dimaksud adalah kita membayar jasa ya. Jasa dari orang yang udah kita sewa ya untuk membersihkan kolam tersebut. Nggak mungkin dong pengurus unit wisata yang mengurusi apa tuh pengurasan tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, itu namanya biaya pemeliharaan gitu. Atau semisal mesin gitu ya. Mesin itu ketika udah digunakan secara berkala ya waktunya, itu akan mengalami penurunan gitu ya, penurunan terhadap mesinnya gitu. Nah, itu juga nanti akan ada biaya pemeliharaan. Nah, itu bisa berupa jasa gitu ya. Nah, nanti disesuaikan aja. Semisal teman-teman kasihnya gitu, teman-teman bisa chat saya atau bisa langsung diskusi aja di grup gitu ya. Di tag saja saya. Mbak Ayu, ini kalau transaksi ini tuh biasanya masuknya akunnya apa gitu ya. Karena kenapa, teman-teman? Untuk identifikasi penerimaan sama pengeluaran ini nanti menghasilkan kode akun gitu ya. Jadi kenapa ada kode akun? Jadi bisa terkontrol gitu ya. Enggak amburadul gitu. Untuk penerimaannya tuh enggak gabung sama pengeluarannya. Memang harus dipisah, ditata, namanya penatausahaan gitu ya. Penerimaan sama pengeluaran, pencatatannya, kemudian rekening dan lain-lain itu dipisahkan gitu. Oke? Kemudian yang kelima, itu pengeluaran untuk beban-beban ya, beban-beban BUMDes seperti beban operasional, kemudian beban gaji gitu ya. Nah, ini kalau di laba rugi itu namanya beban gaji, teman-teman. Karena kita akan mengeluarkan uang untuk membayar gaji pegawai gitu ya atau pengurus. Nah, kemudian bisa berupa kalau BUMDes tuh biasanya suka rapat, teman-teman, Musdes. Nah, itu biasanya konsumsi ya. Nah, itu masuk beban barang dan jasa. Seperti kemarin yang sudah saya contohkan ya. Nah, itu beban barang dan jasa itu bisa berupa beban konsumsi, kemudian bisa berupa beban listrik yang digunakan sehari-hari gitu ya. Beban wifi
jika BUMDesnya memiliki WiFi di sana gitu, oke? Kemudian yang keenam, pembayaran biaya administrasi bank. Nah, kalau di nomor 5 mungkin kita berbicara tentang beban operasional yang terjadi untuk kegiatan usaha di BUMDes maupun unit-unitnya ya teman-teman yang dikeluarkan gitu ya. Sedangkan kalau yang di poin nomor 6 di pengeluaran itu terkait dengan beban-beban atau biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk non operasional gitu ya, bisa berupa bank gitu. Nah, kayak biaya administrasi bank. Kemudian bisa contohnya kayak pembayaran pajak. Nah, ini bisa masuk ke non operasional ya. Nanti dibedakan aja untuk operasional sama non operasionalnya. Kemudian ya 6 sama 7 ini masuk non operasional, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya kasih contoh untuk kode akunnya. Nah, ini beberapa kode akun yang biasa tim kami pakai karena ini berkaitan dengan BUMDes ya. Jadi nggak lepas dari akun-akun ini gitu ya, teman-teman. Di sini akunnya sudah termasuk akun-akun yang ada di 3 laporan yang kemarin sudah bahas ya. Saya bahas 3 laporan tersebut yaitu laporan realisasi anggaran, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi gitu ya. Nah, akun-akun tersebut digabungkan ya. Nah, nantinya dipakai untuk buat apa, Mbak? Untuk semua laporan. Nggak cuma 3 laporan tadi. Kalau semisal mereka punya laporan lainnya ya, semisal laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas, monggo gitu. Nah, di sini ya sudah dipisahkan ya teman-teman, bisa dilihat untuk asetnya, aset lancar dan aset tidak lancar. Gitu ya. Dan kemarin sudah dijelaskan juga sama saya untuk aset lancar itu yang aset atau kas yang mudah atau secara langsung dapat langsung digunakan gitu ya. Nah, dan masa pakainya ketika kita beli aset di aset lancar ini itu kurang dari 1 tahun seperti ATK gitu ya. Nah, kemudian aset tidak lancar ini merupakan aset tetap. Biasanya teman-teman kalau mendengar aset tetap itu aset tidak lancar namanya ya. Karena kenapa teman-teman? Untuk aset tidak lancar atau aset tetap itu penggunaan asetnya itu lebih dari 1 tahun ya. Seperti mesin tadi, kemudian bangunan, kolam. Nah, itu termasuk aset, teman-teman ya. Jangan salah. Tapi masuknya ke aset tetap atau aset tidak lancar. Nah, yang nantinya aset tidak lancar ini harus disusutkan. Karena kenapa? Untuk mesin aja, HP aja teman-teman dipakai terus-menerus selama bertahun-tahun. Pasti ngelek. Nah, seperti itu. Jadi nilai asetnya nggak bakal utuh 10 juta lagi. Pasti menurun. Gitu. Nah, itu ya harapannya. Kenapa, Mbak? Kenapa harus disusutkan gitu? Ya kalau nggak disusutkan nanti di neraca atau di posisi keuangannya itu bakal tidak imbang gitu ya atau tidak balance teman-teman. Kemudian di sini ada liabilitas gitu ya. Nah, liabilitas sendiri itu juga dibedakan sebenarnya teman-teman jadi 2 ya, liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Nah, ini tergantung nanti sistem utangnya seperti apa gitu ya. Jika utangnya hanya berjangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun, itu masuk liabilitas jangka pendek. Tapi ketika lebih dari 1 tahun, itu nanti catatnya di liabilitas jangka panjang. Nanti teman-teman tinggal ditambahkan saja ya. Nggak harus sesuai dengan format saya. Sesuaikan dengan transaksi atau kode akun yang sudah ada di BUMDes teman-teman dampingi masing-masing. Gitu, oke? Nah, kemudian di sini ada modal. Nah, di sini modal ya, udah saya masukkan semua yang berkaitan dengan modal, entah itu dividen atau namanya bagi hasil. Ya, teman-teman, dividen itu sama seperti bagi hasil konsepnya. Kalau teman-teman nggak paham tentang bagi hasil, sama kayak dividen. Cuman kalau di akuntansi secara umum, kita menggunakannya dividen gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pendapatan. Nah, pendapatannya kenapa kosong, Mbak? Karena biar bisa diisi oleh teman-teman gitu ya. Nah, biar diisi oleh teman-teman karena pendapatan di sini akan bermacam-macam ya, tergantung unit usaha dari BUMDes tersebut gitu. Nah, kalau dari aset sampai modal, kenapa Mbak tetap akun-akunnya? Karena itu udah mutlak teman-teman ya, nggak bakal berubah. Nggak seperti di laporan laba rugi atau laporan realisasi anggaran yang isinya pendapatan sama beban gitu ya.
Nah, kemudian Mbak, ini kita nggak ada HPP gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting dibuatkan saja atau semisal mau dihilangkan nggak apa-apa juga. Tidak ada ininya teman-temannya, tidak ada HPP-nya, tapi semisal ada dimasukkan juga. Nah, kemudian di sini terakhir tuh ada beban gitu ya. Nah, di sini saya bedakan nih teman-teman ya, untuk beban pegawai sama beban operasional. Nah, beban di sini nanti digunakan untuk laporan laba rugi gitu ya. Nah, sama laporan realisasi anggaran. Nah, untuk beban pegawai itu yang berkaitan dengan kita tadi ya, kemarin udah saya jelasin, berkaitan dengan orang gitu ya. Ketika kita mau membayar orang, kemudian bonus, insentif dan lain-lain, tunjangan dan lain-lain, itu masuknya ke pegawai gitu ya. Atau ke bagian pelaku gitu, beban pelaku. Kemudian beban operasional. Nah, beban operasional ini sama seperti barang dan jasa ya. Kalau di realisasi anggaran teman-teman itu teman-teman pasti menemui beban barang dan jasa. Nah, itu sama seperti beban operasional ya. Kalau di laporan laba rugi itu namanya beban operasional. Nah, nanti teman-teman nih pasti akan menemui itu ya. Jadi nanti hati-hati saja, tidak ada perbedaan di situ. Silahkan dicatat mana yang sama gitu ya. Nah, kemudian di sini beban operasional ya bisa dibaca sendiri, bisa berkaitan dengan entertain ya, kayak iklan dan lain-lain. Kemudian bisa berupa konsumsi, kemudian bisa beban sewa, kemudian beban rapat ya. Kalau misal rapatnya itu harus nyewa gedung dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian beban renov ya, seperti perawatan dan lain-lain itu bisa gitu ya, masuk ke beban operasional. Nah, kemudian di sini yang non operasional saya taruhnya itu namanya pendapatan lain-lain sama beban lain-lain. Nah, ini bisa berupa pendapatan non operasional, yaitu bisa berupa pendapatan bunga ya, teman-teman. Jadi semisal BUMDes-nya udah besar nih, omsetnya udah 2 miliar dan lain-lain. Pasti mereka menggunakan bank ya. Tidak mau tidak mau. Oke. Kenapa? Karena udah omsetnya udah 2M ya. Kalau uang 2M kita simpan manual, teman-teman, fisik gitu ya. Ini sangat beresiko gitu ya. Jadi biar bank saja yang menyimpan gitu ya. Nah, ini bisa nanti ada pendapatan bunga setiap bulannya gitu, oke. Nah, bulan atau tahun ini bisa disesuaikan. Kemudian beban lain-lain. Nah, ini beban lain-lain yaitu beban operasional, teman-teman. Nah, beban operasional itu bisa berupa beban admin yang tadi saya sudah sebutkan ya, beban admin bank, kemudian bisa berupa beban pajak kalau misal bayar pajak. Nah, ya nggak jauh beda dengan itu, teman-teman. Kalau di BUMDes itu tidak secomplicated teman-teman buat laporan keuangan di sebuah PT ya. Di BUMDes itu cuman PR-nya di realisasi anggaran saja yang hampir mirip dengan laporan laba rugi untuk akun-akunnya ya, teman-teman. Mungkin kayak gitu saja untuk materi ya, materi karena untuk materinya cuma dikit saja. Kita lebih banyak praktek gitu ya untuk hari ini. Nah, ini saya akan share untuk format transaksi, penerimaan sama pengeluaran serta kode akunnya gitu ya. Biar nanti teman-teman ngelengkapin di sini. Ini untuk output teman-teman sekalian. Semisal di BUMDes yang sudah ada untuk pencatatan transaksinya sama pengeluarannya nanti bisa disesuaikan gitu ya. Bentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin sudah terlihat Mbak Ara? Sudah terlihat, Mbak. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nanti ini saya juga share di Drive. Nanti teman-teman tinggal download aja gitu ya. Nanti saya kirim ke Mbak Fani biar nanti Mbak Fani yang akan mengupload di Drive. Nanti teman-teman download saja, oke? Nah, ini tugas teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman walaupun BUMDesnya juga udah punya laporan keuangan, udah ada transaksinya dan lain-lain, output untuk teman-teman di magang ini yaitu ini ya, dilengkapin. Oke, di sini ditulis tata kelola kelembagaan keuangan BUMDes apa namanya, kemudian kelurahan apa, atau ini atau diganti desa ya. Ini karena kelurahan kalau di kota, kalau di desa berarti desa mana gitu ya. Misal desa Sardono Harjo atau mana gitu.
Kemudian, oke, ini tak ganti aja biar teman-teman nggak bingung ya. Bisa. Nah, kemudian di sini nanti diisikan juga untuk unit usahanya. Dan kalau ada manajer unitnya juga dituliskan ya, nama manajer unitnya siapa. Nah, kemudian dipetakan teman-teman. Nah, ini biar teman-teman juga paham ya. Untuk penerimaan sama pengeluaran mana. Nah, ini pasti ada yang salah ketika FGD nanti ketika sama saya ya. Yang mana nanti penerimaan, mana yang pengeluaran. Semoga harapan saya teman-teman bisa untuk mengelompokkan ya penerimaan sama pengeluaran dari transaksi BUMDes teman-teman begitu. Nah, di sini nanti dituliskan untuk transaksi yang masuk, kas yang masuk atau yang diterima secara tunai maupun kredit di bagian penerimaan ya, teman-teman. Untuk yang pengeluaran itu yang BUMDes tersebut atau unit tersebut mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan kas atau kredit gitu. Nah, itu nanti bisa dituliskan di bagian sini. Oke. Kemudian di sini ada pemetaan kode akun. Nah, jadi tugas teman-teman nanti akan memetakan juga kode akunnya. Semisal untuk BUMDes yang sudah punya kode akun bagaimana, Mbak? Enggak apa-apa. Nanti dituliskan saja. Untuk asetnya itu apa saja yang mereka sudah punya. Nah, kenapa? Jadi teman-teman tahu ya, nanti ketika buat laporan keuangan, kode akun ini juga menunjukkan aset-aset yang dimiliki oleh BUMDes ataupun unit-unitnya itu apa saja. Nah, gitu. Nah, kemudian ini nanti dijabarkan ya, teman-teman, aset lancar sama aset tidak lancar. Jangan digabungin semua ya. Seperti kode akun. Namanya kode akun ya. Kita pisahkan ya. Pisahkan per jangka waktu, pisahkan per penerimaan dan pengeluaran. Nah, di sini kewajiban juga dipisahkan jangka waktunya, ditanyain. Jadi teman-teman ketika nanti memetakan bakal wawancara kembali bersama bendahara ya atau manajer unitnya. Nah, Pak, ini utangnya jangka waktunya berapa bulan gitu ya. Kalau semisal kurang dari 1 tahun, masuknya jangka pendek. Kalau lebih dari 1 tahun, jangka panjang. Oke, teman-teman. Kemudian ekuitas. Nah, ekuitas misal teman-teman nih bakal menggunakan kode akunnya di bagian modal itu ada apa aja gitu ya. Oh iya Mbak, ternyata kita selama per bulan itu ada penambahan modal dari pihak ketiga. Nah, itu nanti masukinnya di mana Mbak? Masukinnya di modal gitu ya. Kemudian untuk bagi hasil penyertaan modal, dividen dan lain-lain bagi hasil usaha. Nah, itu maksudnya mana? Masuknya modal. Gitu ya, teman-teman jangan sampai salah memasukkan kode akun. Nanti saya cek satu-satu per kelompok ya. Kemudian di sini ada pendapatan sama beban ya. Nah, pendapatan beban di sini yang berkaitan dengan laba rugi nantinya ya. Pendapatan-pendapatan yang diterima oleh BUMDes itu dari mana saja. Nanti kita bisa lihat nih sumber dana BUMDes itu iya sumber utamanya itu dari pendapatan wisata ternyata gitu ya. Atau ternyata dari pendapatan sembako atau unit toko atau simpan pinjam atau grilling dan lain-lain ya. Kemudian bisa kita petakan juga untuk beban-bebannya ditulis di sini ya, teman-teman, kayak beban pegawai. Kemudian headlight-nya beban pegawai, terus dijabarkan beban pegawai itu apa saja. Beban gaji pengurus, kemudian beban tunjangan bonus gitu-gitu. Oke. Kemudian dijabarkan lagi bebannya untuk beban operasional itu apa saja gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, nanti dilengkapin biar nanti teman-teman bisa membuat laporan keuangan di materi selanjutnya. Ya, nanti di materi selanjutnya ada Mas Prasetyo ya, atau Mas Widodo gitu ya, Widodo Prasetyo nama lengkapnya. Nanti akan bareng-bareng Mas Pras untuk buat laporan keuangannya ya. Kemarin ada yang chat saya, teman-teman. Yang saya ingat cuma namanya Sahnas. Ya, tapi itu ada beberapa, ada 2 atau 3 mahasiswa ya mahasiswi yang chat saya gitu ya terkait laporan keuangan. Mbak, format laporan keuangannya kayak gimana? Nanti saya share teman-teman ya. Tapi tidak langsung buat laporan keuangan gitu ya. Pelan-pelan dari pemetaan terlebih dahulu. Baik itu transaksinya maupun kode akunnya baru nanti realisasi buat laporan keuangan di materi selanjutnya. Jadi teman-teman bisa cek di timeline masing-masing ya, teman-teman ya.
Jadi saya nggak mau ada yang bertanya lagi. Untuk format keuangan kapan dikirim ya? Itu pasti kami kirim ketika pendampingan yang sudah akan dimulai gitu ya. Ketika nanti BUMDesnya tanya, Mbak, kita disuruh sama BUMDesnya. Ya, disampaikan saja. Iya, Pak. Kita pendampingan keuangan di tanggal 27, 17, contoh ya. Ini akan buat laporan keuangan. Nah, nanti dari itu Pak, kami bantu gitu ya. Kita bantu untuk keuangannya bersama kakak-kakak tim konsultan gitu. Oke. Karena kita ini sesuai timeline magang, Bapak itu. Nah, itu teman-teman jangan pusing untuk bilang ke BUMDesnya gitu ya. Nah, kemudian setelah ini saya kasih lihat. Saya kasih lihat saja formatnya ya, teman-teman. Tapi tidak saya share untuk hari ini. Yang saya share hari ini yaitu format pemetaan transaksi BUMDes saja ya, sama kode akun. Ini saya share untuk bentuk laporan yang nanti teman-teman buat gitu. Nah, ini untuk pendampingan selanjutnya ya. Cuman ini saya mau kasih tahu tentang akun-akunnya. Oke, sebentar. Oke, mungkin sudah terlihat, Mbak Ra? Sudah, Mbak. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman akan buat laporan keuangan seperti ini, ya. Jadi, kenapa di sini kita ada transaksi, ya? Ini namanya sama seperti kita mengidentifikasi, teman-teman ya, mencatat semua transaksi selama 1 tahun di BUMDes itu, gitu ya. Nah, untuk apa gitu ya? Kita bisa membedakan untuk pengeluaran sama penerimaannya. Nah, di sini ada saldo. Ya, ini saldo awal, teman-teman. Ya, di sini saldo awal. Nah, dari format kita itu semua sudah pakai rumus, ya. Jadi teman-teman cuma mengisi nanti buku kasnya saja, ya. Nanti akan ngelink ke laporan semuanya. Teman-teman tidak perlu membuat laporan keuangan, ya. Saya tekankan. Nah, di sini nanti teman-teman cuma tinggal melengkapi saja di bagian buku kas sama buku kas banknya aja, ya. Kalau di BUMDes itu teman-teman rata-rata mencatatnya sesuai transaksi ya. Dan mereka jarang sekali yang menggunakan jurnal. Kalaupun jurnal, saya juga punya formatnya. Cuman dari tim kami tidak menyarankan untuk jurnal gitu ya. Karena dari saya kemarin lihat dari GFOM ya yang sudah BUMDes teman-teman isi, tapi cuma 9 yang mengisi ya dari 20 orang. Sangat tragis sekali. Nah, di situ cuman saya lihat beberapa pencatatan mereka hanya di bagian buku kas saja, tidak ada yang penjurnalan ya, karena itu terlalu sulit teman-teman kalau memang basicnya itu bukan akuntansi ya. Saya pun juga akan menjelaskan, akan memutar otak lagi bagaimana teman-teman akan pahami itu tentang penjurnalan ya, karena itu ada konsep sendiri ya teman-teman. Nah, oleh karena itu opsinya kita menggunakan transaksi harian gitu ya. Nah, di sini saldo awal ya. Saldo awal di sini sampai ke bawah itu akan menambah dan mengurangi, teman-teman. Sesuai dengan teman-teman yang ngisi di sini, penerimaan atau pengeluaran. Ya, contoh di sini saldo awalnya 100 juta. Kemudian mengeluarkan belanja ATK gitu 100.000. Nah, ini akan menjadi otomatis 99 jutaan. Ini sudah ada rumusnya ya, teman-teman. Tinggal ditarik aja ke bawah rumusnya gitu. Oke. Ditarik bawah aja ke sini gitu. Nah, itu nanti rumusnya langsung otomatis ya, teman-teman. Tidak usah capek-capek untuk menghitung satu-satu. Kemudian ini nanti akan selanjutnya kayak gini. Nah, ini buat apa, Mbak? Ya, di sini buat kita cek nanti kasnya udah benar atau tidak ya. Nah, di sini teman-teman juga sekaligus akan menjadi bukan pembuat laporan keuangan saja, tapi sebagai konsultan. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan cross check untuk kasnya itu sudah sesuai atau tidak dengan transaksi kas yang ada di laporan raca sudah sesuai atau tidak dengan buku kasnya ya. Ini ya. Kemudian nah, ini nanti buku kasnya seperti ini, teman-teman.
ya. Ini disesuaikan aja seperti pendapatan yang ada di unit maupun BUMDes teman-teman dampingin gitu ya. Nah, di sini kan saya beri contoh nih beberapa unit-unitnya. Nah, nanti dihapus aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti ini dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Pras gitu ya. Nah, ini transaksi tadi, teman-teman. Transaksi yang udah teman-teman catat bersama nominalnya dan saldonya, itu dipindahkan ke sini, ke buku kas. Tapi yang berkaitan dengan kas, kalau yang bank, ke sini, teman-teman. Ini ada sendiri ya untuk bank sama kasnya. Jadi nanti teman-teman identifikasinya dari transaksi di sini. Untuk transaksi di sini itu digabungkan untuk yang berkaitan dengan kas maupun bank ya. Tapi nanti dipisahkan di buku kas sama di buku kas bank gitu. Nah, ini teman-teman nanti diisikan sesuai dari teman-teman buat gitu ya. Nah ini nanti ini saldonya nih akan ketemu teman-teman ya, saldo akhirnya gitu. Nah, begitupun juga yang bank gitu. Nah, ini sudah ada rumusnya semua teman-teman. Jadi jangan diotak-atik ya. Kalau nanti ada Mbak ini nggak sama. Bisa jadi karena teman-teman dari benar-benar transaksinya emang benar-benar rugi dan atau memang dari BUMDes yang tidak lengkap atau ada kesalahan dari rumus gitu ya. Nanti dicek gitu. Nah, kemudian untuk LRA, nah ini LRA nanti bentuknya kayak gini, teman-teman. Kemarin tuh Mbak ya yang bertanya pada saya ini seperti ini, Mbak. Ininya apa bentuk laporannya. Jadi di sini nanti ada anggaran sama realisasi. Terus ada yang tanya teman-teman, Mbak, kalau misal nggak ada anggarannya di tahun kemarin bagaimana? Nggak apa-apa. Yang penting di realisasi ini terisi, teman-teman ya. Tapi kalau di tahun sebelumnya sudah ada transaksi atau udah ada pencatatan keuangan, berarti nanti teman-teman anggarannya bisa disesuaikan dengan angka-angka di keuangan di tahun sebelumnya, ya. Oke. Buat apa, Mbak? Buat pembanding, gitu ya. Oh iya, berarti pendapatan kita di sini semisal 0. Pendapatan kita ternyata meningkat ya dari tahun sebelumnya gitu. Ternyata yang kita anggarkan sesuai sama yang kita dapatkan atau melebihi, itu bagus. Tapi kalau pengeluaran kayak belanja ini teman-teman, semisal yang dianggarkan ini cuma 2 juta terus ternyata terrealisasinya 4 juta. Nah, ini patut dipertanyakan teman-teman gitu ya. Lah, ini berarti nanti kita ada over budget gitu ya. Kita akan mengurangi pendapatan yang mana nih untuk bayar kekurangan dari anggaran di belanja pegawai gitu. Nah, kayak gitu. Ini nanti buat analisis juga, teman-teman. Nah, kemudian ini pembiayaan. Nah, pembiayaan itu sama ya, teman-teman. Tadi yang saya sudah bilang, ada pengeluaran, ada penerimaan, sorry, sama ada pengeluaran, gitu ya. Nah, penerimaan tuh nggak jauh-jauh dari penyertaan modal, ya, teman-teman. Jadi jangan pusing. Untuk akun-akunnya sudah kami sediakan. Kemudian nanti, bentar ya, teman-teman, saya ada telepon. Oke, maaf ya teman-teman. Tadi ada gangguan darurat ya dari direktur saya soalnya. Nah, kemudian dari sini teman-teman nanti akun-akunnya sudah ada, jadi tinggal disesuaikan aja gitu ya. Mbak, bagi hasil PAD ini apa? PAD itu tadi ya, teman-teman, pendapatan asli daerah itu ya. Sama seperti dividen. Nah, kalau di LRA itu namanya bagi hasil ya. Tapi nanti kalau teman-teman catat di neraca itu nggak apa-apa, nggak pakai dividen nggak apa-apa namanya, tapi pakai bagi hasil, disesuaikan aja. Nggak usah yang harus dividen dan lain-lain, nanti pihak BUMDesnya nggak paham teman-teman gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada kas awal. Nah, tadi kita kan sudah ada saldo awal ya, 100 juta, 100 juta tadi yang sudah saya bilang. Nah, itu dimasukkan. Kalau misal nggak ada, dikosongkan saja. Oke. Ini biasanya kas dari tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, itu nanti bisa dibuat
pengacu gitu ya. Nah, di sini kemudian akan ketahuan surplusnya berapa. Surplus atau defisit ini sama kayak laba atau rugi. Surplus itu sama kayak laba, defisit itu sama kayak rugi, teman-teman gitu. Kemudian kas akhir tahunnya sebesar 124 ya. Ini penambahan dari kas awal sama surplus sama defisitnya. Ini semua sudah pakai rumus, teman-teman. Nanti disesuaikan ya. Nih pakai sum if. Nanti teman-teman bisa belajar juga ya untuk rumus-rumusnya. Mungkin bisa teman-teman nanti ketika udah kerja ya. Ini bisa ya dibuat untuk belajar gitu. Kemudian yang laba rugi. Nah, ya. Laba rugi. Ya kayak gini teman-teman. Sama ya seperti biasanya teman-teman ketahui ya, laporan laba rugi itu seperti ini, cuman isinya pendapatan sama beban gitu ya. Nanti ketahuan laba atau rugi gitu di paling akhir. Nah, di sini nanti diisikan juga nama BUMDes-nya dan kalau semisal sudah ada laba rugi di tahun sebelumnya, itu diisikan juga teman-teman ya. Buat apa? Buat pembanding ketika nanti musyawarah desa. Untuk apa? Untuk dievaluasi ya. Kemudian begitupun yang LPK. Ya, LPK di sini yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, teman-teman. Sama seperti tadi ya. Ada aset lancar, kemudian aset tetap gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini teman-teman nanti kalau ngecek neraca, ini harus imbang angkanya ya. Antara jumlah kewajiban plus ekuitas sama jumlah aset ya. Kalau ini nggak sama, berarti teman-teman ada salah masuk transaksi, entah itu pengeluaran atau penerimaan. Oleh karena itu, patokannya teman-teman harus pinter identifikasi, ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu untuk pemaparan hari ini. Ini nggak sampai jam 12, karena saya juga bentar lagi ada janji. Jadi, ada meeting sama klien. Jadi teman-teman cukup melengkapi dari format transaksi saja gitu ya, yang tadi itu. Nah, ini nanti pembuatan ini akan dibimbing, maksudnya penyusunan laporan keuangannya akan dibimbing oleh Mas Prasetyo ya di pendampingan selanjutnya itu. Mungkin segitu Mbak Ara, nanti saya share untuk dokumennya, nanti biar Mbak Fani yang akan mengupload atau nanti dibantu Mbak Ara ya untuk upload dokumennya begitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup hari ini. Pasti teman-teman senang kan karena sebentar kan pendampingannya kan. Ayo teman-teman bisa raise hand, bisa open mic atau bisa chat ya, bisa chat ke Mbak Ara atau chat ke saya langsung gitu. Di Zoom ya, chat di Zoom ya. Jangan chat di WA, teman-teman. Bingung saya nanti lihatnya. Yuk, monggo, mumpung belum saya tutup. Teman-teman yang mau bertanya, nggak apa-apa. Ayo monggo teman-teman. Apa nggak kepikiran pertanyaan? Sudah paham semua ya berarti ya. Aduh, saya happy nih teman-teman kalau teman-teman tuh udah pada ngerti semua gitu ya. Jadi nanti pasti laporannya bagus-bagus gitu ya. Gimana? Ayo. Oke, dari Wulandari. Nah, ini kayaknya Wulandari pernah tanya saya nih waktu chat nih. Kalau saya nggak ingat ya, teman-teman. Bertanya untuk laporan realisasi anggaran, apakah harus dibikin 1 tahun ya? Bagaimana kalau BUMDes-nya belum ada 1 tahun, Kak? Misal BUMDes-nya baru sekitar 6 bulan, ya, baru 6 bulan berdiri gitu ya. Nah, apakah bisa laporan realisasinya dibikin 6 bulan saja? Bisa, ya. Jadi kalaupun cuman semesteran, ini kan sama seperti semesteran, itu sama ya teman-teman seperti buat tahunan gitu ya. Cuman bedanya itu kalau semesteran sama tahunan itu cuma jangka waktu. Kalau pembuatan laporan keuangannya, mau semua laporan keuangan itu tuh sama ya, bisa
bisa untuk 6 bulan tuh nggak apa-apa. Ya, seadanya. Nggak apa-apa. Semisal, Mbak, cuma 3 bulan bumdesnya. Cuman ada pencatatannya transaksinya cuma 3 bulan. Nggak apa-apa. Yang penting ada gitu. Jadi teman-teman nanti bisa rekomendasiin ke bumdesnya gitu, Pak, untuk transaksi ini mungkin kode akunnya nanti akan menjadi seperti ini. Ini kita sudah buatkan. Nanti bisa dilanjutkan ya. Nanti bisa dilanjutkan oleh bumdesnya begitu. Jadi teman-teman kan di sini untuk membantu ya. Semisal nanti dipakai atau tidak dipakai laporannya dan lain-lain itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang penting tugas teman-teman sudah membantu sudah terlaksana gitu ya. Kemudian output teman-teman juga tercapai gitu. Mungkin seperti itu Mbak Wulandari. Selain Mbak Wulandari mungkin ya sama-sama. Nanti kalau semisal ada yang nggak ngerti lagi nggak apa-apa. PC saya nggak saya marahin teman-teman. Saya cuman ingin menginformasikan kepada teman-teman yang lain ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang kemarin teman-teman ajukan kepada saya. Biar nanti mungkin ada case yang sama jadi enak gitu. Saya kira mau nanya Mas Yulianto ini buka mic ya. Ternyata baru masuk apa bagaimana Mas Yulianto? Ya mungkin yang lain bisa teman-teman buat tanya. Nggak apa-apa, nggak saya marahin. Kita diskusi gitu. Sebenarnya pemetaan transaksi penerimaan sama pengeluaran tuh seperti itu aja teman-teman. Yang penting ada aja transaksinya. Mau itu mereka nulisnya manual, mau itu mereka nulisnya di Excel, itu pasti bisa dibaca, teman-teman ya. Kayak dulu saya tuh di BUMDes mana itu ya? BUMDes Makmur Sentosa kalau nggak salah tuh. Itu di manual, teman-teman, di buku besar, bener-bener di buku besar nyatetnya tuh. Kayak per hari itu kayak beli ban. Nah, ini beli ban ini masuk mana? Nah, itu nanti tugasnya teman-teman gitu ya. Nah, nanti kayak beli ban. Nah, oh, ban ini buat apa? Nah, jadi teman-teman jangan cuma minta transaksi, ditanyain, "Pak, bannya ini buat apa?" Kalau semisal dibuat, "Oh, buat ganti ini, Mbak, mesin kita, mesin cacah kita gitu ya, semisal sampah gitu ya, teman-teman." Berarti kan masuk operasional. Nah, berarti nanti namanya beban eh, beban perlengkapan gitu ya, karena masuk operasional. Tapi kalau operasional yang lain kayak non operasional, oh enggak Mbak, itu pribadi, masuknya beban lain-lain teman-teman. Ingat ya, dibedakan beban operasional sama non operasional. Nah itu kayak gitu. Nanti itu tugas teman-teman diidentifikasi aja. Mbak ini masuk mana gitu. Itu paling susah di situ aja. Kalau buat laporan keuangannya tuh sudah pakai rumus teman-teman. Jadi teman-teman cuma tinggal masukin di transaksi penerimaan sama pengeluarannya gitu. Nanti otomatis dan mungkin PR-nya nanti ketika ada yang nggak balance aja. Bahkan mungkin PR ya, kayak mungkin teman-teman ada yang salah catat, di cross check kembali, kemudian mungkin ada modal yang belum dimasukkan gitu ya, atau bumdesnya nggak mau ngasih tahu dan lain-lain tuh nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah membuatin gitu ya, sudah berusaha membantu gitu ya, berusaha membantu pihak bumdes teman-teman masing-masing gitu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman. Biasanya nih di sini diam-diam baik, nanti chat saya nih banyak nih. Ayo teman-teman, suka banget chat saya. Teman-teman, jangan suka-suka chat saya, mending langsung tanya ketika ini pendampingan teman-teman. Jadi teman-teman yang lain di kelompok yang lain, semisal punya case yang sama itu enak gitu ya. Jadi nggak saya nggak perlu menjawab pertanyaan yang sama gitu. Lebih jelasnya. Ayo teman-teman. 10.30 ya. Saya tunggu pertanyaan sampai 10.30. Mari silakan teman-teman yang punya pertanyaan untuk disampaikan. Saya sekalian membagikan link absensi di kolom chat ya teman-teman sambil menunggu yang bertanya.
Kak, saya izin bertanya, Kak. Ya, Mas Untuk Atwin. Gimana? untuk kode akun sendiri nanti menyesuaikan format dari kakak atau format dari BUMDes-nya ya, Kak? Makasih. Kakak, Kak Aka. Kali ya gitu. Oh, soalnya di saya tuh ada kerangka acuan kerja gitu, admin. Jadi kayak ini kenapa Kak Aka gitu ya? Oke. Jadi nanti semisal kode akunnya sudah ada ya, BUMDes-nya bisa disesuaikan nanti mengikuti punya mereka gitu ya. Cuma nanti semisal kode akun punya mereka tuh belum terurut gitu. Semisal asetnya itu masih di bagian bawah, terus beban tuh di bagian atas, nanti dirapikan saja gitu ya. Teman-teman disesuaikan dengan format yang sudah saya share gitu nanti gitu. Nah, kalau semisal nanti apa kode-kode akunnya nama-namanya itu mereka sudah punya nggak apa-apa dimasukin aja, cuman tinggal dimasukkan per kelompok aja gitu. Misal aset apa gitu, apakah apa piutang. Nah, itu mungkin mereka kan punya nama akun sendiri, nanti disesuaikan aja gitu. Sama nomor kode akunnya kan nanti mereka punya sendiri. Nah, itu nggak apa-apa pakai punya mereka. Yang penting bisa identifikasi transaksi aja gitu. Kode akun tuh dibuat buat memisahkan aja gitu untuk penerimaan sama pengeluarannya. Itu Mas Atwin. Baik, Kak, terima kasih. Terus untuk laporannya kan saya dapat laporan apa keuangan itu tahun 2021, Kak. Yang 2022 itu belum dikasih. Mungkin karena belum berakhir juga itu nanti kelompok saya nulisnya tahun 2021 boleh nggak, Kak? Coba admin ditanyain dulu ke BUMDesnya, semisal emang di tahun sekarang mereka belum ada transaksi sama sekali, baru pakai yang 2021. Tapi semisal ada transaksi di tahun 2022 tapi nggak selesai sampai akhir tahun, itu nggak apa-apa, pakai yang 2022 seadanya gitu ya. Yang penting di tahun sekarang aja gitu, karena penilaian kita tuh sebenarnya di tahun sekarang gitu. Kalau semisal memang nggak ada sama sekali transaksinya, baru nggak apa-apa pakai 2021. Tapi kalau mereka sudah ada tapi belum buat laporan, nah nggak apa-apa, kalian minta pencatatannya aja gitu. Nanti teman-teman bilang ya nanti ini kami bantu Pak untuk laporan keuangannya. Yang penting ada dulu gitu untuk pencatatan buku kasnya gitu. Kalau misal ada ya mereka ya. Kalau misal nggak ada nggak apa-apa pakai 2021 gitu Mas Admin. Baik, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini Mas Admin bagus nih teman-teman sering tanya. Ayo teman-teman yang lain ini jangan tidur loh ya. Jangan menjadi beban kelompok teman-teman. Teman-teman harus bisa aktif ya. Ini kesempatan Mas teman-teman. Kenapa saya bilang kesempatan Mas? Karena teman-teman satu belajar, banyak belajar ya, baik di lapangan, kemudian bareng kami juga ya. Ini ilmu-ilmunya juga berguna teman-teman daftar kerja gitu ya. Beneran ini berguna sekali karena saya sudah merasakan itu gitu ya. Jangan sampai teman-teman hanya menitipkan nama atau absen saja ya. Nanti saya tanya kepada ketua kelompok masing-masing karena saya PIC UNES ya, teman-teman. Jadi untuk penilaian juga tergantung sama saya ya. Jadi teman-teman, ayo silahkan bertanya. Jangan sampai saya mendengar ada teman-teman yang hanya menitipkan nama dan absen saja ya. Masih 10 lewat 10 teman-teman. Masih ada 20 menit ya untuk bertanya. Monggo teman-teman.
Oke, ada yang tanya nih, teman-teman. Dalam pemilihan akun di transaksi yang sering digabungkan menjadi satu, contohnya membeli aqua, masker, dan mencuci kendaraan sebesar 145.000, maka akun yang akan digunakan apa ya, Kak? Ya, emang harap maklum ya, teman-teman. Kadang Bapak Ibu BUMDes tuh kadang memang suka menggabung-gabungkan transaksi gitu ya. Padahal ini beda ini, mencuci kendaraan ini buat perawatan sebenarnya, untuk aqua masker ini bisa buat beban persediaan, atau kalau misal ini ya, aqua sama maskernya dijual kembali. Tapi kalau emang dibuat operasional BUMDes sendiri, berarti beban perlengkapan aja gitu. Nah, ini tak tanya dulu Mbak Siti Eha, membeli aqua sama maskernya ini buat apa? Buat operasional, buat dipakai sendiri maksudnya, atau dijual kembali gitu? Buat operasional, Kak. Buat operasional, oke. Berarti nanti masukin ke... saya juga ikut bingung nih mesti nih. Kayak gini nih teman-teman. Masukin ke beban perlengkapan aja ya. Karena ini kan kayaknya yang paling besar biayanya biaya aqua sama masker, karena ada 2 item ya. Biasanya untuk mencuci kendaraannya cuma satu kan yang dicuci? Apa berapa unit? Iya, satu, Kak. Ya udah, berarti masuk ke beban perlengkapan saja. Sebenarnya itu dipisah ya, Mbak Siti Eha. Nanti Mbak Siti Eha bisa kasih pemahaman kepada bapaknya gitu atau ibunya ya. Pak, biasanya untuk mencuci kendaraan, apalagi kendaraannya ini untuk operasional BUMDes maupun unit, itu masuknya ke biaya pemeliharaan, Pak, pemeliharaan atau biaya perawatan gitu. Nanti mungkin next di laporan keuangannya lebih baik dipisah aja, Pak, biar nanti bisa dianggarkannya enak gitu. Gitu Mbak Sutiaha ya. Mungkin seperti itu, mungkin ada lagi, Mbak? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup sama Mbak Ara nih. Oh iya, jangan lupa untuk absensi ya, teman-teman. Google Form-nya udah dikirimkan sama Mbak Ara di kolom chat. Kak, izin bertanya lagi ya. Iya, boleh, Wulandari. Iya, kalau misal BUMDesnya itu mengeluarkan uang untuk penyertaan modal unit lain, itu masuknya di mana ya, Kak? Misalkan ini kan unitnya pasar desa, kayak gitu. Terus pasar desa ini dia menyertakan modal ke lembaga keuangan desa atau unit lain kayak gitu. Itu masuknya di mana ya, Kak, klasifikasinya? Oke, pasar desa itu punya BUMDes. Iya, benar. Jadi kan kita sebenarnya punya 4 unit, tapi yang baru jalan tuh Hmm, 2 unit kayak gitu. Jadi
penyertaan modal dari lembaga keuangan desa itu nggak langsung dari padesnya, tapi melalui pasar desa itu. Jadi total modalnya itu kalau nggak salah sekitar seluruhnya 350 juta itu masuknya ke pasar desa semua, tapi nanti di pasar desanya mereka akan membagi-bagi untuk keempat unit itu. Kayak gitu. Oke. Ya. Jadi nanti ini namanya mutasi ya. Ini teman-teman juga buat wawasan ya yang lainnya. Jadi nanti itu masuknya ke mutasi karena itu cuma memindahkan uang ya dari unit A ke unit yang lainnya. Kecuali dari desanya, penyertaan modal di desanya tuh disalurkan ke 4 unitnya masing-masing. Itu baru nanti catatnya penyertaan modal. Tapi kalau cuman mutasi dari unit A ke unit B atau ke unit C, nanti catatnya ke mutasi. Nah, kalau mutasi itu nanti masuknya ke bagian LRA di paling bawah sebelumnya eh sebelumnya ini sesudahnya beban lain-lain ya. Itu nanti gabung sama biasanya beban pajak ya. Itu masuk mutasi itu. Tapi itu mutasi biasanya tuh hanya mempengaruhi modal ya, Mbak Wulandari. Nah, nanti ketika di posisi keuangan, mutasi itu nanti masuk ke bagian modal ya. Jadi nanti mengurangi modal per masing-masing unit gitu. Gitu Mbak Wulandari. Nanti mutasi itu juga dijelasin sama Mas Pras ya, Mas Prasetyo itu. Gitu Mbak Wulandari. Jadi Baik, ya, terima kasih. nanti catatnya mutasi ya. Nah, ini ditambahin juga nanti di kode akun ya. Mutasi pasar desa ke unit mutasi unit pasar desa ke unit lembaga keuangan gitu. Gitu ya. Namanya mutasi. Seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman Fata Risang. Kayaknya Fata Risang juga yang pernah ngecit aku deh. Aku lupa namanya pokoknya. Yang sering bertanya nih, ya itulah. Izin bertanya Kak Lia. BUMDes yang kami dampingi sama sekali belum ada transaksi keuangan maupun kode akun. Namun untuk unit usahanya contohnya Cafe Omah Rangkong itu sudah ada laporan keuangannya. Karena memang unit usahanya karena memang unit usaha BUMDes lebih dulu ada dibandingkan BUMDesnya. Unit usaha BUMDes. Oh, unit usahanya ya lebih dulu ada dibandingkan BUMDesnya. Apakah boleh jika hanya melakukan transaksi pada unit usahanya? Iya, nggak apa-apa. Kalau semisal yang ada di unit usahanya, nggak harus BUMDes loh teman-teman. Ini bisa ke unitnya juga gitu ya, kafe. Nah, tapi nggak apa-apa salah satu aja. Kalau misal yang ada kafe Omah Rangkong, Mbak Fata berarti yang kafe Omah Rangkong aja ada aja gitu ya. Nah, ini kan sudah ada laporan keuangannya yang kafe Omah. Jadi pasti ada transaksinya gitu ya. Kalau yang BUMDesnya nggak ada mah nggak usah nggak apa-apa gitu. Karena BUMDes tuh biasanya cuman nyalurkan penyertaan modal ke unit. Ya, mungkin transaksinya nggak jauh-jauh dari bayar listrik, bayar pegawai gitu, teman-teman. Jadi kalau saran saya sih mending unit-unitnya aja karena itu lebih bervariasi nanti ya, kayak transaksi-transaksinya gitu. Ini seperti itu, Mbak Fata Risang. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan?
Oke, teman-teman, kurang 8 menit. Yuk, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Oke. Oh ya, Mbak Citra. Mbak Citra Dewi masih diposisikan? Iya, Mbak Citra ini nanti minta tolong dicatat. Tadi udah dicatat ya yang tanya? Udah, oke. Thank you, Mbak Citra. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya, teman-teman. Sebelum ditutup. Mbak Lia izin bertanya. Iya, Mbak Rida gimana? Jadi di BUMDes kami di Kendal itu ada satu unit usaha sembako, tapi itu milik BUMDes bersama gitu, Mbak. Nah, nanti laporannya gimana ya? Terus BUMDesnya ini BUMDes bersama apa BUMDes biasa, Mbak Rida? Jadi BUMDes yang tempat kami magang ini BUMDes biasa, tapi ada satu unit usaha sembako ini dia gabung sama BUMDes lain gitu, Mbak. Terus yang nggak gabung sama BUMDes lain yang unit apa? Ada 2 unit usaha lain itu pengelolaan sampah sama PPOB. Ada transaksinya yang tahun sekarang? Ada. Ya udah pakai yang itu aja ya. Soalnya kalau BUMDes sama itu nanti beda lagi laporannya gitu ya. Karena kepemilikan modalnya itu di masing-masing BUMDes gitu. Nanti bakal susah mungkin kalau Mbak Rida yang buatnya ya. Jadi mending yang BUMDes yang punya BUMDesnya sendiri aja gitu yang dibuat laporannya, yang dibantu ya, dibantu buatkan gitu. Dibantu disusunkan. Mungkin gitu Mbak Ya, Rida. makasih Mbak Lia. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman selain Mbak Rida. Izin bertanya, Kak. Ini siapa yang bicara? Zitvina, Kak. Oh, Sitvina. Oke. Sitvina. Iya, bagaimana Mbak Sitvina? Iya, jadi menanggapi pertanyaannya Mbak Erida tadi, terus untuk laporan konsolidasi itu kan merupakan gabungan dari semua unit usaha BUMDes ya, Kak. Terus kalau satu unit usaha tadi yang sembako tidak dibuatkan, lalu konsolidasinya bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke. Jadi, untuk output di saya ya, itu nggak apa-apa sebenarnya konsolidasinya cuma 2 unit itu. Cuman semisal nanti mereka mau dilanjutkan
dibuatin untuk yang unit sembakonya ya nggak apa-apa, nanti PC saya aja gitu ya. Nanti saya kasih untuk yang bentuknya BUMDesma, apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Soalnya itu kan ada perbedaan ya, perbedaan kelembagaan sama perbedaan permodalannya gitu. Nah, takutnya bukan merusak ya, tapi lebih ada kaitannya dengan pihak ketiga, yang lebih fokusnya di pihak ketiga gitu kalau BUMDesma itu, karena punyanya bareng-bareng gitu ya, nggak cuma dari BUMDes di Kendal aja gitu. Nah, jadi nanti pasti laporannya itu yang kelihatannya besar, padahal sebenarnya tidak besar ya labanya. Untuk di BUMDes Kendal itu nanti pasti yang BUMDesma gitu ya. Itu kenapa? Karena saya minta disendiriin aja, jangan yang BUMDesnya biar kelihatan ya pendapatan sama labanya itu memang sebesar itu atau tidak gitu. Karena kalau gabung sama BUMDesma otomatis pasti besar. Ya, padahal sebenarnya tidak sebesar itu karena pembagiannya kan mungkin dari saya bisa 3% atau 5% gitu untuk pembagian bagi usaha ya, sama apa tuh modalnya gitu Mbak Zitvina. Ya nanti ditanyakan aja ya, dikonfirmasi aja sama BUMDesnya. Kalau misal boleh cuma dua unit aja, karena yang BUMDesma tidak termasuk, nggak apa-apa. Tapi kalau misal tetap mereka mau didampingin yang BUMDesma, ini berbeda lagi nanti ya. Pemagangannya namanya bukan BUMDes, tapi BUMDesma ya. Gitu. Karena itu nanti teman-teman bakal bingung juga kalaupun mendampingi ya. Saran saya jangan ya. Mending dikasih informasi aja kepada BUMDesnya gitu. Pak, kalau kita cuman konsolidasinya 2 unit usaha ini bagaimana gitu. Soalnya kalau BUMDesnya nanti bakal ada perbedaan pelaporan karena dari modalnya gitu ya. Nah, modal sama bagi usahanya itu apa tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau semisal emang harus dimasukkan untuk di laporan konsolidasi, nanti saya konfirmasi dulu sama tim konsultan BUMDes ID gitu. Nanti Zitvina atau Mbak Erida, ini satu kelompok ya, itu nanti hubungi saya gitu ya. Gitu. Baik, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah lebih teman-teman dari waktu yang sudah ditentukan ya. Nanti ketika ada pertanyaan lagi teman-teman, karena saya bentar lagi ada meeting ya. Jadi nanti bisa PC saya atau nanti tanya di grup ya, nanti saya jawab. Mungkin segitu pemaparan pendampingan materi penata usahaan, penerimaan dan pengeluaran dan kode akun hari ini ya, teman-teman. Terima kasih udah berusaha hadir ya dalam pendampingan yang udah kita sediakan, dan semoga teman-teman semua di sana diberikan kesehatan, dilancarkan juga tugas-tugasnya, diberikan kemudahan juga untuk membuat tugas-tugas yang udah diberikan oleh BUMDes sama kami gitu ya. Ya, mungkin nextnya kita akan bertemu lagi. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata, dan perbuatan atau ketidakpahaman dari penjelasan saya gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lia atas pembekalan yang sudah diberikan, dan terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah berhadir. Nah, sebelum mengakhiri sesi pembekalan pada hari ini, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Mohon untuk menyalakan kamera. Siap-siap teman-teman untuk slide 1.
Siap-siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, sudah teman-teman. Kita ke slide 2. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Semoga lancar dalam menjalani sisa harinya. Terima kasih juga Mbak Lia. Saya tutup. Selamat pagi. Pagi, Mbak Ara, terima kasih. Silakan teman-teman untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih.